Akan datang satu masa ketika kenyataan dan ilusi tak lagi bisa dibedakan. Ketika manusia percaya pada kebohongan karena tampak seperti mukjizat. Di balik semuanya, ada sesuatu yang sedang menunggu. Terikat, terkunci, terlupakan oleh sejarah, namun disebut dalam hadits. Ia akan datang dari tempat yang tidak disangka, bukan dari istana, bukan dari kota besar. Tapi dari sebuah pulau yang bahkan jarang ada di peta dunia. Apa yang membuat tempat ini terasa seperti bukan bagian dari bumi? Mengapa tempat ini begitu tertutup, tapi menyimpan kehidupan yang tak ada duanya? Dan mungkinkah di tempat seperti itu, tersembunyi sesuatu yang telah dikabarkan sejak lama? Tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Di bulan ketika setan dibelenggu dan hati dijaga dari godaan, kita sedang dilatih untuk memperkuat iman. Karena kelak, ujian yang datang bukan hanya dari luar, tapi dari fitnah besar yang bisa mengguncang keyakinan terdalam. Nama Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar akhir zaman, makhluk bermata satu yang mampu menunjukkan keajaiban dan menipu manusia dengan surga dan neraka palsu. Tapi semua itu hanya ilusi. Dalam hadis sahih, Tamim Ad-Dari menceritakan kisah pelayarannya ke sebuah pulau asing. Di sana, ia bertemu Al-Jassasah dan sosok besar yang terikat rantai, mengaku sebagai Dajjal. Nabi Muhammad SAW membenarkan kisah ini. Dalam hadits tersebut, beliau menyebut bahwa Dajjal berada di wilayah Laut Yaman dan kelak akan muncul dari arah timur. Meski nama pulaunya tak disebutkan, deskripsinya cocok dengan ciri-ciri unik sebuah pulau yang sangat jarang dikenal, Socotra. Pulau Socotra berada di Samudra Hindia, sekitar 380 km selatan Yaman. Meski secara administratif termasuk wilayah Yaman, secara geografis pulau ini lebih dekat ke tanduk Afrika. Sampai tahun 1999, Socotra bahkan belum memiliki bandara. Selama ribuan tahun, pulau ini hidup dalam isolasi hampir total dari dunia luar. Bukan hanya keterpencilannya yang luar biasa. Socotra disebut-sebut sebagai salah satu tempat paling aneh di muka bumi. Bahkan NASA menyebut bentang alamnya menyerupai planet lain. Pada 2008, UNESCO menetapkannya sebagai situs warisan dunia. Keanehan Socotra meluas ke setiap sudutnya. Seperti dataran tinggi Hadiboh dengan batu kapur bergerigi menyerupai lanskap Mars. Sementara Gua Hok, salah satu gua yang terbesar di pulau ini, dihiasi stalaktit dan stalagmit berusia ribuan tahun. Gradasi warna di dalamnya menciptakan pemandangan memukau, seolah membawa pengunjung ke dunia lain. Namun yang paling mencolok dari Socotra bukan hanya bentuknya, tapi kehidupan yang tumbuh di atasnya. Fauna Socotra kaya akan spesies endemik, dari burung dan reptil hingga ekosistem laut yang beragam. Perairan sekitarnya bahkan lebih kaya daripada Laut Merah. Naskah kuno Periplus of the Erythraean Sea menyebut bahwa dulunya pulau ini dihuni buaya dan kadal besar, makhluk yang kini telah hilang, seolah tertelan oleh waktu. Namun, bukan hanya faunanya yang aneh. Vegetasi Socotra tumbuh dengan cara tak masuk akal. Pohon-pohon raksasa menjulang seperti jamur, cabangnya kaku seperti payung logam, dan jika dilukai, ia mengeluarkan getah merah seperti darah segar. Itulah Dragon Blood Tree, ikon paling mistis dari Socotra. Getah merahnya dahulu diyakini sebagai darah naga dan digunakan dalam praktik sihir serta upacara kuno. Bagi masyarakat lokal, resin ini telah lama menjadi bagian hidup, dari mewarnai kain wol hingga obat tradisional. Di antara pepohonan aneh ini, tumbuhan lain muncul dengan bentuk ganjil, batangnya menyerupai kaki manusia, mencuat dari tanah kering seperti makhluk yang hendak keluar dari perut bumi. Di tengah lanskap berbatu, sunbird Socotra yang gelap berkilau bergerak cepat dari satu cabang ke cabang lain, sementara burung nasar Mesir melayang di langit lengang. Semua ini membuat Socotra terasa seperti dunia yang lupa berevolusi bersama manusia. Flora dan faunanya seolah berasal dari dimensi lain, terlindung dan menyimpan sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Bahasa lokal Socotra, Socotri, adalah bahasa Semit kuno yang tak digunakan di tempat lain. Budaya masyarakatnya pun khas, dengan beberapa wilayah dianggap tabu dan tak bisa dimasuki sembarangan.
Dengan segala keterasingan dan keanehannya, Socotra kerap dikaitkan dengan berbagai teori dan cerita lama. Bukan karena klaim pasti, tapi karena ia memberi ruang bagi pertanyaan tanpa jawaban. Mungkin bukan Socotra yang dimaksud dalam hadits Tamim, dan mungkin bukan di sini kebenaran terungkap. Tapi pulau ini mengingatkan kita bahwa masih ada tempat di dunia yang belum disentuh waktu. Pertanyaannya, hal apa lagi yang tersembunyi di bumi, dan menanti untuk ditemukan? Atau mungkin, kita tidak akan pernah menemukan jawabannya? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika kamu suka konten seperti ini. Aktifkan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Lingkari.Institute.